Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan ionik atau ikatan ion. Perlu diingat kembali materi saya pada video sebelumnya tentang kestabilan unsur, yaitu proses pelepasan atau pengikatan elektron. Jika kalian sudah paham, maka kalian bisa melanjutkan ke materi ikatan ionik ini. Ikatan ionik atau ikatan ion merupakan sejenis interaksi elektrostatis antara dua atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar. Ikatan yang terjadi ini akibat adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ikatan ini terjadi antara atom yang melepas elektron, yaitu logam, dengan atom yang menerima elektron atau disebut non-logam, seperti pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi pada ikatan ion ini terjadi serah terima elektron. Dalam pembentukan ikatan ion, jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, senyawa yang terbentuk dengan ikatan ion maka disebut dengan senyawa ion. Mari kita lihat proses pembentukan ikatan ionik ya. Contohnya di sini adalah proses terbentuknya ikatan ion antara kalsium dengan klor atau klorin. Di sini kalsium dengan nomor atom 20 sudah kita konfigurasikan sehingga dia memiliki elektron valensi 2. Kalsium memiliki elektron valensi 2. Maka kecenderungannya dia akan melepas 2 elektron, membentuk ion positif. Kemudian klorin dengan konfigurasi ini, maka nanti klorin memiliki elektron valensi berapa? 7. Valensi 7 agar stabil, maka dia akan menangkap 1 elektron biar elektron valensinya menjadi 8 ya. Sehingga karena menangkap 1 elektron dia akan membentuk ion negatif. Nah, karena jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima tidak sama, maka kita harus mengeliminasi dengan cara menyamakan persamaan serah terima elektronnya dulu. Kita lihat ya, ingat lagi di materi sebelumnya. Ca karena valensi 2, maka dia akan menjadi Ca2+ dengan melepas 2 elektron. Kemudian Cl karena valensinya 7, dia akan menarik 1 elektron agar menjadi 8, sehingga dia akan membentuk ion Cl-. Nah, di sini posisi elektron berbeda. Yang satu elektronnya 2, yang satunya elektronnya 1. Seandainya elektronnya sudah sama, maka sudah langsung saling mengeliminasi. Tapi karena belum sama, maka kita samakan dulu dengan cara elektron sudah 2, berarti ini tetap dikali 1 persamaannya. Ini elektronnya cuma 1, maka biar sama harus dikalikan 2. Sehingga perubahan yang terjadi untuk Ca tetap karena hanya dikalikan 1. Ca menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Kemudian yang Cl dikalikan 2. Nah, pengali 2 itu hanya berlaku untuk koefisien atau angka besar di depan ini. Pengalinya hanya berlaku untuk di depan. 1 kali 2 tetap 2. Dan Cl- maka akan menjadi 2 Cl-. Jadi kita tidak boleh merubah muatan ya. Yang kita boleh hanya menambahkan koefisien, ini namanya. Dikalikan 2 semua. Nah, sekarang posisi dari elektron sudah sama, yaitu sama-sama 2. Nah, kalau sama 2, sudah sama-sama 2 seperti ini, baru kita eliminasi sama elektronnya. Maka kita tuliskan hasilnya atau pembentukan ionnya. Ion-ionnya ini membentuk senyawa ionik. Bagaimana terbentuknya? Perhatikan, tulis dulu yang mengandung muatan. Yang mengandung muatan yaitu di sini ada Ca2+. Kita tulis dulu. Ca2+ ditambah yang ada muatannya lagi ini 2 Cl-. 2 Cl- sehingga menjadi, nah yang ditulis yang positif dulu ya, Ca. Ca-nya ada berapa di sini? Ada 1, berarti Ca-nya cuma 1. Kita tulis Ca saja. Kemudian Cl. Cl-nya ada berapa? Ada 2. Kita tuliskan Cl, tetapi angka 2-nya kita pindah ke belakang sebagai indeks. Nah,
Jadi ikatan ion yang terbentuk antara Ca dengan Cl yaitu adalah CaCl2. Nah, ini proses pembentukan atau serah terima elektron pada ikatan ionik. Nah, atau misalnya masih bingung, kita lihat contoh yang lain. Bagaimana proses pembentukan ikatan ion untuk pasangan unsur berikut? Di sini dicontohkan Na dan S. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, Na kita lihat di sistem periodik memiliki elektron valensi 1 karena dia adalah golongan 1A. Kemudian S akan memiliki elektron valensi 6 karena dia berada di golongan 6A. Maka Na memiliki elektron valensi 1, dia akan membentuk Na+ dengan melepas 1 elektron. Sedangkan S valensinya 6, biar jadi 8, maka dia akan menarik 2 elektron sehingga menjadi S yang bermuatan 2-. Ingat, kita lihat elektronnya apakah sudah sama? Oh, ternyata belum. Kalau belum, maka kita harus mengeliminasinya biar sama. Kita kalikan Na-nya, kita kalikan 2, S-nya kita kalikan 1. Ingat, perkalian hanya berlaku untuk koefisien. Jadi 2Na menjadi 2Na+ ditambah 2 elektron. Sedangkan yang bawah akan menjadi S tetap, 2E tetap, dan S2- tetap. Perhatikan tadi langkah-langkah yang sudah buatin sampaikan. Tulis dulu yang ada ionnya, yaitu 2Na+ dan S2-. Kemudian senyawa yang terbentuk berarti kiri panah Na-nya ada berapa? Ada 2. Tulis Na, ada 2 berarti sebagai indeks. S-nya ada berapa? 1, ya berarti S-nya 1. S1 kan nggak perlu ditulis. Berarti yang terbentuk adalah Na2S. Atau satu contoh yang lain, misalnya di sini ada unsur Al dan F. Al ada pada golongan berapa? Golongan 3, maka elektron valensinya sama dengan 3. Jika nanti kalian belum hafal, maka yang harus kalian lakukan adalah konfigurasi dulu ya, biar tahu elektron valensinya jika ada nomor atomnya. Maka saran Bu Atin kemarin, trik menghafal golongan 1A sampai dengan 8A harus betul-betul dikuasai dulu, biar kalian tidak perlu konfigurasi lagi, tapi hanya menyebutkan F golongan berapa. Golongan 7 berarti elektron valensinya 7. Ini sangat menghemat waktumu daripada kalian harus konfigurasi ya. Kemudian bagaimana proses serah terima elektron? Ingat, Al valensi 3 berarti dia akan melepas 3 elektron agar membentuk Al3+. Nah, melepas 3 elektron ya. Kemudian F di sini berarti dia akan menarik 1 elektron biar stabil, biar jadi 8, berarti akan menjadi F-. Elektronnya kebetulan tidak sama lagi, maka harus kita kalikan 1 dan di sini harus kalikan 3. Hasilnya adalah Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron tetap, kemudian yang dikali 3 berarti 3F ditambah 3 elektron menjadi 3F-. Kita jumlahkan elektronnya, berarti sekarang sudah sama hilang. Tuliskan yang bermuatan dulu. Kemudian yang terbentuk, Al-nya ada berapa? 1, tulis Al cuma 1. Dan F-nya ada berapa? 3. Berarti yang terbentuk adalah AlF3. Bisa dipahami ya? Semoga nanti lebih banyak variasi soal di dalam latihan soal di LKS, kalian bisa mencoba. Nah, bagaimana sifat-sifat senyawa ionik atau senyawa yang terbentuk karena ikatan ionik? Sifat fisis senyawa ion adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud zat pada suhu kamar itu berupa padatan. Jadi wujudnya padat. Bersifat keras tetapi rapuh. Nah, jadi kalian bayangin itu NaCl ya, atau garam dapur di sini. Garam dapur yang kotak misalnya. Nah, ya. Garam dapur yang kotak itu kan kelihatannya keras ya, tetapi ketika kita pukul dengan palu misalnya, itu maka dia cepat sekali lepas ikatannya atau ambiar gitu ya, lepas gitu. Bersifat keras tapi rapuh. Kemudian larut dalam air.
tapi tidak larut dalam senyawa organik. Kemudian titik didih dan titik lelehnya tinggi. Dalam fase padat, kalau dia padatan, garam padat itu tidak menghantarkan listrik. Tetapi ketika dia fasenya cair itu bisa lelehan atau larutan, maka dapat menghantarkan listrik. Contoh senyawa ion berarti yang ada logamnya, Na, Cl, KBr, CaO, Al, Cl3, KCl dan sebagainya. Nah, NaCl adalah garam dapur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau mau menyebutkan sifat fisiknya, bayangkan garam dapur ini, ya. Semoga bisa dipahami. Silahkan dilanjutkan proses belajar kalian melalui latihan-latihan yang sudah ada di LKS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.